Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kami, Sri Kandi Jawa Timur. Kami sapa terlebih dahulu sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini. Selamat datang yang baru bergabung. Ada di sini Bapak Khairul Mujib dari Mojokerto. Selamat bergabung Bapak di Sri Kandi Jawa Timur. Kemudian kami tunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung bersama kami. Sebelum acara kita mulai, bisa kita saling berkenalan dulu. Ada Bapak Budi Haryanto dari SMA Negeri 1 Kandat Kediri. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung dengan kami. Selamat pagi, selamat hadir di tengah-tengah kita. Mardiah dari Kota Batu, Ibu Eni Suyati dari Trenggalek, hadir duluan katanya menyiapkan anak panah buat senjata para Sri Kandi perang tandang. Wah, Ibu ini sangat bersemangat sekali pagi-pagi ya. Kemudian kita sapa lagi, selanjutnya ada Bapak Abdul Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian sudah hadir juga Ibu Sinta. Ibu Sinta dari mana ini ya? Tidak ada keterangannya. Kemudian ada Ibu Ria Agustin dari Mojokerto, dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ibu-Ibu Sri Kandi Jawa Timur yang sudah siap untuk sharing bersama kami. Ada Ibu Wilujeng dari Sumber Gempol Tulungagung, ada Ibu Amirah dari SMK Negeri 3 Jombang, dan ada Ibu Hani dari Jombang. Jadi di sini kita ada dua Sri Kandi dari Jombang. Kemudian saya belum memperkenalkan diri, saya Ibu Uki dari Batu. Baik, kita sapa lagi untuk menunggu waktu kita dimulai. Kemudian di sini sudah hadir juga bersama kita dari Surabaya, Ibu Diana dari SD Negeri Ujung 13 Surabaya. Ada Ibu Sri Wahyuni dari TK PGRI Demuk 4. Ibu Yeni, gambarnya jelas, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di sini apabila audio atau video kita masih kurang jelas. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami, Ibu narasumber kita yang cantik sekali ini, Ibu Sri. Selamat pagi, Ibu Sri. Baik, kita teruskan lagi. Ada Ibu Alin dari Kabupaten Malang, ada Ibu Ati juga hadir dari Surabaya. Kemudian Ibu Iis dari Mojokerto juga sudah hadir. Ibu Yeni, suara jelas dari Mojokerto. Alhamdulillah, suara sudah jelas ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama, tidak hanya Ibu ternyata yang bergabung bersama kami, tetapi tadi juga ada Bapak-bapak. Bapak-bapak ternyata juga ingin bergabung bersama para Sri Kandi yang ada di Jawa Timur ini. Baik, kita sapa lagi. Ada dari Trenggalek, Ibu Nur Kartika dari SMP Negeri 1 Panggul. Selamat pagi. Selamat pagi dari Probolinggo. Wow, dari Probolinggo Ibu Sevin. Dari Mojokerto ada Ibu Iswati dari Kediri. Alif Laila dari SMP Al-Huda Kota Kediri. Wah, banyak sekali nih ya, ini dari Mojokerto juga. Ibu Rahmi, selamat datang. Dari Trenggalek hadir Ibu Sri, selamat datang. Assalamualaikum Ibu Endang Pujiati, selamat bergabung dengan kami. I'm ready for it. Wah, Bapak Herawanto dari SD Negeri 45 Gresik. Wah, Bapak ini ternyata juga ingin bergabung dengan para Sri Kandi. Jadi ternyata acara kita ini tidak hanya diminati oleh para ibu-ibu, tetapi juga para bapak-bapak ternyata sangat antusias dengan acara kita pagi ini. Selamat datang dari Kabupaten Blitar, Ibu Dwi Mulyanti, Ibu Ismawati dari SD Negeri 4 Bedali, Kabupaten Malang.
lagi. Kita juga sudah hadir di sini dari Bojonegoro. Wow, dari Bojonegoro ada Edwin. Selamat bergabung dengan para Sri Kandi, Bapak. Ada dari Trenggalek, Ibu Heni, Ibu Uut, Ibu Diana dari Surabaya, Situbondo juga sudah hadir bersama kita. Pungkas Astiti dari SD Negeri 7 Jatisari. Untuk sekali lagi saya memperkenalkan narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Bagi yang baru bergabung, saya perkenalkan lagi untuk narasumber hebat kita dari Jawa Timur, tentunya para Sri Kandi Jawa Timur, PGRI Jawa Timur. Yang pertama ada Ibu Wilujeng Jatiningsih, Sarjana Komunikasi, Magister Teknik dari SMP Negeri 1 Sumber Gempol Tulungagung. Jadi nanti di sini Ibu Wilujeng akan sharing tentang Microsoft Innovation Educator Expert. Jadi di sini nanti beliau akan bertukar pendapat, akan membagikan pengalamannya yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, Sri Kandi hebat Jawa Timur kita adalah ada Ibu Amiroh Adnan, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi. Beliau merupakan guru prestasi nasional tahun 2019 dan di sini berasal dari SMK Negeri 3 Jombang. Wow, sangat luar biasa sekali. Dan ternyata kalau saya lihat ini Ibu Amiroh masih terlihat sangat muda dengan begitu banyaknya prestasi yang beliau miliki, sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga ada Ibu Hanik, Sarjana Pendidikan. Beliau trainer dari SLCC Jawa Timur. Beliau berasal dari Sekolah Dasar Negeri Bugasur Kedalaman 2 Jombang. Jadi untuk pagi hari ini kita punya dua Sri Kandi yang berasal dari kota Jombang. Kemudian ada Ibu Sri Rahayu, Bunda yang sangat cantik sekali, Sri Kandi Jawa Timur yang berasal dari Malang. Beliau merupakan dosen senior yang ada di Universitas Kanjuruhan Malang. Jadi kita sangat senang sekali, sangat bahagia sekali beliau berkenan untuk memberikan pengalamannya selama ini, berkenan untuk sharing apa saja yang sudah beliau-beliau ini dapatkan sehingga bisa menjadi motivasi untuk para Sri Kandi yang ada di Jawa Timur. Baik, seperti itu. Baik, kita akan tunggu sebentar lagi. Sebelum acara kita mulai, tidak ada salahnya kita ingatkan sepintas yel-yel PGRI. Jadi supaya kita lebih semangat di pagi hari ini meskipun masih menjalankan ibadah puasa. Baik, saya bisa pandu di sini untuk yel-yel PGRI. Saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Hidup. Solidaritas. Yes. Baik, terima kasih. Semoga kita selalu menjadi para Sri Kandi PGRI Jawa Timur yang tentunya menjadi guru yang milenial, tidak ketinggalan zaman. Pastinya harapan kami seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita bisa mulai acara pagi hari ini karena di sini waktu menunjukkan pukul 9:16. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Uki Agustin Jevriani yang akan memandu acara Ngobras, Ngobrol bareng Sri Kandi Jawa Timur pada hari ini, Rabu 20 Mei 2020. Di sesi talk kali ini kita akan berbagi cerita dan sharing pengalaman dari narasumber para Sri Kandi tentunya yang ada di Jawa Timur.
Jadi berbicara tentang dunia pendidikan di era milenial ini, kita sebagai para Srikandi dalam dunia pendidikan harus terus mengembangkan diri agar mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin maju. Sehingga di sini kita hadirkan 4 narasumber yang sangat luar biasa dan mau sharing, berbagi pengalaman dengan kita semua. Baik, dalam kesempatan sharing kali ini kita akan hadirkan Srikandi hebat dari Jawa Timur. Telah hadir di tengah-tengah kami 4 narasumber yang seharusnya ada 5 narasumber, tetapi karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga Ibu Laila mohon izin untuk kali ini belum bisa bergabung bersama kami. Baik, selanjutnya kita akan sharing dengan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat cantik ini. Kepada yang terhormat beliau Ibu Amirah Adnan, disilakan. Sudah, Pak. Saya sudah live ini. Sudah. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tio, saya bisa share screen? Bisa melihat, Pak? Terlihat, Pak, presentasi saya? Saya bisa share screen, Pak? Bisa? Udah kelihatan share screen saya? Udah bisa ya? Oke. Baik teman-teman guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terlalu keras Pak suaranya? Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana yang saya hormati narasumber semua, Ibu Uki selaku moderator, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang berbahagia Bapak Ibu guru semua, Kartini PGRI Jawa Timur, alhamdulillah masih semangat ya puasanya hari ini teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam rangka Hari Kartini, kemudian Hari Pendidikan Nasional dan Hari Bangsa Nasional. Ini acara eksklusif ya, karena hanya diberikan spesifik dengan cara ngobrol mereka. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya selama saya menjalani profesi sebagai guru, terutama ketika saya mengikuti ajang kompetisi di dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Amiro, saya mengajar di SMK Negeri 3 Jombang pada program keahlian teknik komputer dan jaringan. Sampai saat ini saya sudah 20 tahun teman-teman mengajar sebagai guru. Yang 10 tahun pertama saya mengabdi di SMA Darul Ulum 2 di Pondok Pesantren Rejoso. Kemudian yang 10 tahun terakhir saya mengabdi di SMK Negeri 3 Jombang. Kemudian selain mengajar, saya juga aktif menjadi trainer di pelatihan-pelatihan guru, terutama para guru yang ingin mengembangkan IT untuk pembelajaran di kelas. Ini alamat kontak saya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa copy presentasi saya ini. Kemudian selain mengajar, selain juga melatih teman-teman guru, saya juga aktif menulis Bapak Ibu guru. Ini adalah karya tulis saya yang sudah saya jual ya, jadi sudah dipakai oleh teman-teman guru untuk mengembangkan e-learning di sekolahnya. Jadi ini adalah karya tulis saya yang pertama tahun 2012, namanya
ini kupas tuntas membangun e-learning menggunakan e-learning Moodle. Sampai saat ini juga masih banyak teman-teman yang request buku ini. Teman-teman mungkin kalau misalnya, nah ini promosi ya. Teman-teman kalau misalnya request buku ini, teman-teman juga bisa menemukan di Play Store ya, di Playbook ya. Alamatnya ini. Nanti teman-teman juga mungkin bisa melihatnya di presentasi saya ini. Kemudian ini adalah karya tulis saya yang kedua yang sekarang ini sedang sedang jadi bestseller dan banyak digunakan oleh teman-teman guru semua. Lagi-lagi untuk pengembangan media pembelajaran berbasis web atau Android. Nah, ini juga bisa teman-teman pesan juga di Bukalapak atau teman-teman bisa kalau tertarik bisa order melalui website saya di amiro.web.id order buku. Selanjutnya, selain menulis, saya juga suka ngeblog ya teman-teman guru semua. Nah, ini adalah blog saya, alamatnya amiro.web.id. Mungkin teman-teman kalau misalnya butuh referensi gitu ya untuk membuat media pembelajaran atau yang lain, teman-teman bisa mengunjungi website saya ini. Insya Allah cukup lengkap ya. Baik teman-teman, selama sekitar 8 tahun terakhir ini saya juga aktif mengikuti kompetisi, jadi sudah lumayan ya prestasi, mungkin bisa dibilang begitu, yang sudah saya capai. Di antaranya ini adalah daftar prestasi mulai tahun 2011 sampai terakhir kemarin tahun lalu 2019. Ini prestasi ini saya capai setelah saya menjadi PNS Bapak Ibu Guru. Jadi ketika saya menjadi pegawai negeri sipil, alhamdulillah banyak kesempatan yang bisa saya explore, bisa saya gunakan untuk mengabdi, kemudian mengikuti kompetisi-kompetisi yang sudah yang diadakan sama kementerian, ada yang dinas provinsi atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah prestasi-prestasi yang mungkin nanti akan saya sedikit share ke teman-teman. Salah satunya adalah yang terakhir ya, yang guru berprestasi. Nah, ini saya mau cerita yang enak-enaknya dulu ya, teman-teman ya. Jadi, ketika kita sudah menjadi juara guru berprestasi, terutama juara 1 tingkat nasional, itu nanti reward yang akan diberikan adalah sebagaimana yang sudah teman-teman lihat di screen ini. Jadi waktu itu judul karya saya yang saya ikutkan adalah peningkatan keterampilan siswa SMK Negeri 3 Jombang dalam menciptakan aplikasi berbasis augmented reality melalui metode pembelajaran flip classroom berbasis MOOC Siameo. Nah, ketika saya menjuarai guru berprestasi tingkat nasional ini, teman-teman, reward yang saya dapatkan dari kementerian itu adalah yang nomor 1 terutama ya, ini sudah pasti ya, dapat yang penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu dari Bapak Muhajir Effendi. Kemudian saya juga mendapatkan uang pembinaan beserta laptop yang nominalnya lumayan juga. Nah, ini laptop yang saya dapatkan waktu itu. Kemudian, nah, yang penting lagi adalah kesempatan ke luar negeri, teman-teman. Nah, waktu itu di akhir tahun kemarin, sekitar bulan Oktober, saya berkesempatan untuk mengikuti international program ke Jerman. Waktu itu memang dikhususkan untuk guru SMK untuk melakukan pelatihan tentang dual system vocational education training. Jadi ketika itu saya bersama teman-teman ini sekitar ada 12 teman guru SMK mengikuti training selama 2 bulan di Jerman. Nah, selama saya mengikuti training itu teman-teman, saya juga berkesempatan untuk mengunjungi negara-negara di sekitar Eropa, bisa
Waktu itu kami berkesempatan jalan-jalan ke Paris, kemudian jalan-jalan juga ke Belanda, kemudian ke Brussels, kemudian ke Amsterdam, dan seterusnya, negara-negara di sekitar Eropa. Nah, ini untuk reward dari guru SMK berprestasi tingkat nasional, teman-teman. Kemudian pada tahun ini nanti mungkin teman-teman kalau bisa mengcopy presentasi ini nanti bisa lihat sendiri ya. Kemudian tahun 2018 saya juga mengikuti kompetisi membuat media bahan ajar TIK yang diadakan oleh Kementerian Pustekkom ya, Pustekkom, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu alhamdulillah saya juga menjadi juara 1. Kemudian reward yang saya dapatkan waktu itu adalah seperti biasa piagam penghargaan. Kemudian ini agak lambat ini ya internetnya. Kemudian saya juga dapat kesempatan untuk mempublikasikan karya saya di portal Rumah Belajar. Jadi publikasi karya ini nanti teman-teman atau karya saya itu dipublish melalui fitur karya guru, teman-teman. Jadi ini seperti ini. Nah, ini adalah karya saya yang waktu itu saya ikutkan lomba. Kemudian karena menang lomba, jadi ada kesempatan untuk dipublikasikan di portalnya Rumah Belajar di fitur karya guru. Waktu itu karya yang saya ikutkan adalah judulnya Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web Pintar Jaringan untuk kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian, nah ini yang mungkin tadi sedikit disinggung oleh Bu Lulut ya, ini lambat sekali koneksinya. Nah, ini adalah sebuah event Educator Exchange yang diadakan oleh Microsoft Global, yang waktu itu tahun 2016 saya berkesempatan sebagai perwakilan guru Indonesia yang ikut pada acara Microsoft Educator Exchange atau E2. Nah, di situ saya dipertemukan dengan para guru di seluruh Indonesia. Kemudian di situ kita dikasih challenge dan alhamdulillah waktu itu Indonesia yang kebetulan saya wakili waktu itu menjadi the winner. Karya yang waktu itu kami ikutkan adalah ini judulnya Meeting the Needs of Different Learners. Meeting the Needs of Different Learners Using OneNote for Personalized Learning. Kemudian piagam penghargaan yang saya dapatkan waktu itu adalah ini langsung ditandatangani oleh Vice President Worldwide Education dari Microsoft, Bapak Anthony Salcito. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ikut bergabung di MIII, nah nanti teman-teman ada kesempatan untuk terpilih menjadi perwakilan guru Indonesia yang akan mengikuti ajang Educator Exchange. Kemudian ada kesempatan menjadi MIII. Nah, ini adalah sertifikat, mungkin teman-teman bisa melihat ya, ini adalah contoh sertifikat yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengakses tadi portal education.microsoft.com tadi sudah menjadi MIII. Nah, itu nanti teman-teman akan mendapat sertifikat contohnya seperti ini. Ini waktu itu saya dapatkan tahun 2015. Kemudian nah, ini adalah dokumentasi ketika saya mengibarkan bendera di stage ya, waktu itu di Hungaria.
di Budapest, Hungaria tahun 2016. Kemudian saya mau share satu lagi mungkin ya. Ini adalah, nah ini Mas, tahun 2000, nah ini Indonesia Digital Learning. Ini adalah sebuah kompetisi yang diadakan oleh PGRI waktu itu bekerja sama dengan Telkom. Nah, alhamdulillah saya termasuk salah satu dari 7 pemenang yang terpilih untuk mewakili teman-teman guru untuk melakukan benchmark atau studi banding ke Korea. Jadi waktu itu saya bersama 7 orang teman yang lain. Nah, ini melakukan kunjungan ke Korea bersama para pengurus besar PGRI waktu itu. Kemudian, nah selain tadi berkunjung ke sekolah-sekolah juga ada kesempatan untuk vacation gitu ya. Kemudian saya juga mendapatkan piagam penghargaan untuk kompetisi ini. Ini adalah piagam penghargaan yang waktu itu masih ditandatangani oleh Ketua PBPGRI Bapak Sulistyo almarhum. Nah, itu adalah salah satu prestasi yang mungkin beberapa prestasi ya yang sudah saya capai. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan nge-share semua prestasi karena waktunya cuma sebentar. Saya akan fokus pada bagaimana cara memenangkan pemilihan guru berprestasi tingkat nasional gitu ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui tadi bahwa untuk menjadi guru berprestasi ya terutama yang tingkat nasional itu agak berat. Jadi dari beberapa kompetisi ya, ini ada berapa ini? Ada 15 kompetisi yang saya menangkan itu kalau menurut saya itu yang paling berat itu adalah kompetisi yang terakhir yaitu guru berprestasi. Mulai dari tingkat kabupaten itu sudah berat Bapak Ibu. Tetapi teman-teman itu sudah lihat kan rewardnya itu tadi apa. Jadi karena berat itu jadi rewardnya juga luar biasa. Kalau usahanya hanya santai-santai aja gitu ya nggak terlalu berat, mungkin rewardnya juga nggak terlalu besar. Nah, ini saya akan share bagaimana proses untuk menjadi guru berprestasi. Jadi di sini ada landasan hukum. Jadi sebenarnya guru berprestasi itu adalah sebuah hak ya. Kalau saya bilang sebuah hak guru, semua guru di semua jenjang level yang memang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Pasal 36 Ayat 1 tentang guru dan dosen bahwa guru yang berprestasi berdedikasi luar biasa atau yang bertugas di daerah khusus itu berhak memperoleh penghargaan. Jadi ini sudah menjadi hak kita Bapak Ibu untuk mendapatkan reward seperti tadi. Nah, karena sudah menjadi hak kita, maka bagaimana cara untuk mencapainya? Nah, itu kita semua dikasih kesempatan untuk meraihnya melalui ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi setiap jenjang level guru berprestasi itu ada pedomannya Bapak Ibu. Jadi ini nanti mungkin yang akan saya share itu pedoman pemilihan guru berprestasi yang tingkat SMK. Untuk yang level Dikdas ya, itu mungkin nanti teman-teman bisa mencari sendiri di internet. Tetapi setidaknya itu sama Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya itu yang SMK itu jauh lebih susah gitu ya daripada yang Dikdas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengacu pada pedoman yang ditetapkan untuk SMK, itu nanti kalau Bapak Ibu membaca pedoman yang untuk Dikdas, insya Allah akan lebih ringan gitu ya. Nah, kemudian mekanismenya apa aja sih untuk menjadi guru berprestasi? Jadi langkah untuk menjadi guru berprestasi itu gini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu itu akan diusulkan oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu nanti akan mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau cabang dinas. Nah,
setelah itu cabang dinas kabupaten akan mengadakan seleksi. Seleksinya nanti apa saja nanti akan saya share di bagian persiapan. Setelah kita diusulkan oleh kepala sekolah, kita mengikuti seleksi, kemudian menang juara 1, maka cabang dinas atau dinas pendidikan kabupaten kota akan mengusulkan ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini nanti Bapak Ibu akan tanding lagi gitu, sama juara satu dari kabupaten kota yang lain. Nah, di tingkat provinsi ini nanti tesnya itu hampir mirip ya dengan yang di kabupaten, tetapi nanti ada tes online-nya Bapak Ibu. Jadi ada tes yang kalau di kabupaten mungkin offline ya, paper base, kalau di tingkat provinsi itu online. Itu kalau di Jawa Timur ya Bapak Ibu. Kita berbicara di level Jawa Timur. Kemudian ketika kita sudah menjadi juara 1 di Jawa Timur, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini atas persetujuan Gubernur Jawa Timur akan menaikkan atau mengusulkan kita untuk mengikuti pemilihan guru berprestasi tingkat nasional. Nah, itu kita akan tanding sama juara satu dari 34 provinsi itu Bapak Ibu. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi memang untuk guru berprestasi ini adalah usulan dari sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Kalau misalnya memang Bapak Ibu sudah siap, mungkin Bapak Ibu bisa mengajukan gitu ya ke kepala sekolah supaya diikutkan di pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten. Kemudian persiapannya apa saja sih? Nah, ini persiapannya ini sudah saya tuliskan detail ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini adalah kriteria penilaian yang saya adopsi dari pedoman pemilihan guru berprestasi tingkat nasional Bapak Ibu. Jadi untuk pedoman pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten dan provinsi itu tidak ada Bapak Ibu. Sejauh ini saya belum menemukan gitu ya. Jadi dari awal itu saya sudah mengacu pada pedoman pemilihan guru berprestasi yang tingkat nasional. Nah, untuk persentase penilaiannya itu ini Bapak Ibu. Jadi untuk tes tulis itu 25%. Jadi tes tulis itu adalah tes awal yang kita ikuti di kabupaten kota itu 25%. Kemudian dokumen portofolio itu 15%, kemudian laporan kinerja atau SKP itu 10%, kemudian best practice 25%, dan wawancara 25%. Nah, ini adalah pedoman yang ada di buku pedoman pemilihan guru berprestasi tingkat nasional Bapak Ibu. Nah, tetapi di kenyataannya Bapak Ibu, di kenyataannya itu yang menjadi acuan utama bagi para juri ya, nah ini menurut feeling saya ya, feeling pemenang ya, itu adalah dokumen portofolio Bapak Ibu. Kalau portofolionya Bapak Ibu itu lengkap gitu ya, banyak, itu kemungkinan besar itu menang gitu Bapak Ibu. Nah ini feeling ya, feeling saya waktu itu saya jadi portofolio. Kalau tes tulis ini meskipun di sini persentasenya besar, tetapi waktu itu ya mungkin kondisi yang tidak memungkinkan. Waktu itu kan kalau di nasional ya Bapak Ibu, ini kan tesnya kan online. Itu koneksi internet tidak seberapa mendukung. Jadi sepertinya ini asumsi saya itu nilai dari peserta itu kurang maksimal gitu. Jadi kalau menurut saya sih waktu itu tidak begitu berpengaruh sih. Mohon maaf kalau saya salah ya, tapi itu menurut feeling saya seperti itu. Kemudian nah ini yang terutama lagi adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ini adalah video pembelajaran yang harus Bapak Ibu buat dalam durasi 1 jam pelajaran. Tentang apa? Tentang best practice. Nah ini di bagian bawah, tentang best practice yang diikutkan lomba ini guru berprestasi. Kemudian yang terakhir adalah wawancara. Ini saya klik ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya ini, nah
tes tertulis itu materinya apa saja? Ini pasti penasaran. Panjenengan semua pasti penasaran. Ini nanti kalau jenengan baca offline nanti akan cepat ya tampilannya. Nah, tes tulis itu Bapak Ibu kalau di tingkat kabupaten itu adalah materinya tentang standar kompetensi guru, yaitu 4 kompetensi dasar pendidik itu ya. Jadi kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian kalau psikotes ini nggak usah dipelajari ya Bapak Ibu ya, karena ini sudah menyangkut pribadi. Kemudian tes kemampuan profesional, ini tentang materi yang kita ajarkan Bapak Ibu. Kalau ini ada di tingkat nasional. Yang kemarin yang saya alami itu di kabupaten sama provinsi tidak ada tes kemampuan profesional. Jadi adanya ini di tingkat nasional. Kemudian dokumen portofolio. Dokumen portofolio ini agak banyak Bapak Ibu. Makanya ini tadi kenapa kok saya bilang dokumen portofolio ini adalah bagian yang sangat penting. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyita waktu gitu. Perlu Bapak Ibu ketahui saya menyiapkan dokumen portofolio ini 1 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen optimal gitu ya mengikuti guru berprestasi, itu minimal waktu yang dipersiapkan adalah 1 tahun Bapak Ibu. Nggak bisa kalau misalnya kemarin waktu saya presentasi gitu ya di tingkat provinsi ya, itu banyak sekali teman-teman yang bilang bahwa ini saya barusan loh dihubungi dinas pendidikan atau disuruh kepala sekolah barusan 1 minggu yang lalu. Nah seperti itu tuh pasti tidak akan maksimal Bapak Ibu, karena saya sendiri mempersiapkan itu 1 tahun dan itu tidak cukup. Nah 1 tahun itu 1 tahun itu sudah saya lakukan beberapa ketika saya mengikuti ajang guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2015. Jadi saya sudah pernah ikut itu tahun 2015 itu di tingkat kabupaten. Tetapi waktu itu karena usia saya yang masih 5 tahun jadi PNS gitu ya. Jadi saya tidak bisa menang juara 1, jadi saya jadi juara 2. Itu yang menjadi pedoman saya ya waktu itu di portofolio. Jadi saya tinggal melengkapi saja di tahun-tahun berikutnya. Nah, contohnya ini yang saya screenshot ini beberapa ya. Jadi ini kualifikasi akademik. Ini kalau misalnya jenengan itu pendidikannya S2 itu lebih diutamakan gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang lain, yang kedua adalah ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini sudah melekat ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya jenengan jadi guru berprestasi, itu jadi pendidikan dan pelatihan itu sudah wajib ada dan harus banyak gitu ya. Kalau saya gitu ya, jadi harus banyak. Ini bukan sesuatu yang yang wow gitu, yang spesial gitu ya. Jadi pendidikan dan pelatihan ini karena sudah melekat, jadi apalagi sekarang setiap orang bisa mengadakan pelatihan melalui media-media online-nya. Itu adalah sesuatu yang wajib. Kemudian ini teman-teman bisa melihat pada pedoman pemilihan guru berprestasi itu tidak ada kolom ini Bapak Ibu. Jadi bukti fisik ini tidak ada. Kita harus menambahi sendiri. Jadi saya tambahi di sini yang saya sertakan itu apa? Sertifikat. Kalau misalnya sertifikat ya saya lampirkan sertifikat waktu itu. Kemudian sertifikatnya kodenya berapa. Jadi ketika kita mengikuti lomba, karena ini juri itu menilai banyak sekali sekali peserta, maka jangan sampai kita merepotkan juri. Kalau misalnya saya sebagai juri, misalnya portofolinya itu berantakan misalnya ya, nah itu akan pusing gitu, ini buktinya mana, ini nggak ada kodenya, udah itu pasti akan dilempar gitu. Ya nggak dilempar sih, maksudnya aduh ini kok susah ya gitu, ya udah milih lagi yang lain. Akhirnya sesuatu yang sebenarnya bagus yang akan kita sampaikan tidak terbaca oleh juri. Nah maka saran saya itu teman-teman menambahi sendiri ya kolom-kolom yang ada di buku panduan itu supaya lebih komunikatif, jadi gampang untuk dibaca.
Nah, ini banyak contoh-contohnya Bapak Ibu, jadi pengalaman mengajar, kemudian ini saya pilih yang penting-penting aja. Nah, ini prestasi akademik ini juga ada Bapak Ibu di pedoman portofolio. Ini teman-teman kalau misalnya pernah menjadi juara apa gitu ya, itu bisa dimasukkan di prestasi akademik. Ada juga di sini yang penghargaan Bapak Ibu. Jadi ada prestasi akademik, ada juga penghargaan. Nah, waktu itu saya bingung, ini yang saya masukkan prestasi akademik atau saya masukkan penghargaan. Nah, itu agak bingung. Akhirnya mungkin kalau misalnya teman-teman SMA atau SMK, untuk yang prestasi akademik ini mungkin bisa dimasukkan prestasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, atau yang diadakan oleh ini apa ya, instansi-instansi yang memang ini, yang memang apa legal gitu ya, maksudnya legal gimana ya, resmi gitu kayak LPMP atau apa gitu ya. Nah, kalau yang penghargaan ini adalah hadiah apa ya, prestasi yang apa ya, yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan proses pembelajaran, tetapi tidak seberapa formal gitu. Seperti yang kemarin Microsoft Educator Expert atau waktu menang di Budapest, itu saya masukkan penghargaan. Seperti ketika saya menjadi apa ini, Master Digital Squad gitu ya, yang diadakan oleh PGRI gitu ya, misalnya. Nah, itu saya masukkan ke penghargaan. Plus termasuk kalau misalnya teman-teman sudah punya penghargaan Satya Lencana misalnya, nah itu bisa dimasukkan ke penghargaan. Kemudian apalagi ya ini, nah pembimbingan siswa. Nah ini Bapak Ibu, ini sangat penting dan ini menurut saya itu melebihi ketika kita membimbing guru, karena membimbing siswa itu sangat sulit. Jadi di portofolio itu, di panduan portofolio itu ada dua, pembimbingan siswa yang menang lomba sama pembimbingan siswa yang tidak menang. Jadi tidak menang pun itu bisa dimasukkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh pembimbingan siswa yang menang. Itu bisa apa ya, menjadi penilaian sendiri. Oh, ternyata ini enggak kelihatan ya. Oh, ternyata misalnya Bu Amiro itu tidak hanya aktif di pelatihan aja, tetapi dia juga membina siswanya supaya dia juga ikutan berprestasi. Nah, itu sangat penting gitu. Baik menang atau tidak menang. Semuanya harus ada dokumentasinya Bapak Ibu. Jadi ada surat tugas waktu pembimbingan, kemudian ada dokumentasi kegiatan gitu. Pertanyaannya sekarang, kok detail begitu ya? Apakah saya waktu pembimbingan itu juga berpikir untuk mau saya ikutkan ke berprestasi? Enggak. Jadi kebetulan saja Bapak Ibu, memang saya itu sangat akrab gitu ya dengan siswa, jadi suka gitu membina. Itu kebetulan waktu itu kok ya, saya itu orangnya agak primpen gitu ya kalau dokumen-dokumen gitu. Jadi ketika di situ ada pembimbingan siswa, ya sudah saya masukkan aja gitu. Kemudian, nah ini ada media dan alat pembelajaran. Ini adalah media yang sudah pernah Bapak Ibu buat, misalnya panjenengan pernah buat melalui PowerPoint misalnya, atau misalnya kemarin teman-teman PGRI mengadakan webinar tentang video scribe. Nah, itu teman-teman sudah punya satu media yang mungkin nanti bisa dimasukkan sebagai media alat pembelajaran yang akan diikutkan pada event guru berprestasi. Kemudian ada lagi nih, nah karya inovasi atau teknologi, ini beda dengan media pembelajaran ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau karya inovasi ini, kalau saya kemarin itu ketika saya ingin membuat sebuah aplikasi gitu ya, misalnya ketika saya mengikuti pelatihan misalnya di Seameo gitu, Creative Camp misalnya, nah itu kan kita dikasih project gitu ya, dikasih project untuk membuat sebuah aplikasi. Nah itu bisa kita jadikan kesempatan untuk membuat sebuah karya inovasi berbasis teknologi gitu Bapak Ibu. Jadi selesaikan project itu, kemudian kalau sudah itu kita akan punya dokumentasinya dan bisa kita jadikan salah satu karya inovasi yang akan kita ikutkan di guru berprestasi.
Kemudian, nah ini yang penting, ini kayaknya teman-teman banyak ini yang jadi reviewer atau penulis soal UN. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah menjadi penulis soal UN atau menjadi reviewer ya, kebetulan waktu itu ketika mendekati guru berprestasi itu saya diminta oleh PT Erlangga Pupuk itu untuk menjadi reviewer. Jadi alhamdulillah gitu, nambah lagi gitu portofolionya. Kemudian apa ini? Penelitian Bapak Ibu. Penelitian ini masih ada kaitannya dengan karya inovasi Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan semua membuat sebuah penelitian pengembangan yang nanti produknya itu adalah sebuah aplikasi, maka itu jadikan sebuah penelitian gitu. Jadi penelitian itu apa? Nah, ini ada buktinya. Bukti fisiknya adalah karya tulis ilmiahnya. Ya, karya tulis ilmiahnya dengan mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah itu jenengan bisa dokumentasikan, kemudian nanti akan bisa dilampirkan di portofolio. Kemudian apa ini? Nah, karya tulis ini Bapak Ibu, karya tulis yang diakui baik untuk kenaikan PAK atau untuk guru berprestasi itu adalah karya tulis salah satunya ya Bapak Ibu ya, karya tulis yang mungkin berupa buku ya, berupa buku seperti tadi yang saya perlihatkan tadi yang ber-ISBN, atau karya tulis artikel ilmiah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini di poin 1, ini saya pernah nulis di portal Rumah Belajar di apa ya websitenya waktu itu saya lupa, yang untuk menulis itu ya, jadi di Pustekom Kemdikbud itu saya menulis tentang kelas maya. Nah itu panjenengan bisa screenshot, kemudian cantumkan artikelnya, didokumentasikan gitu ya, dipublish tanggal berapa, itu jenengan tuliskan semua dalam bentuk laporan gitu. Nah, itu diakui Bapak Ibu, baik untuk kenaikan PAK atau untuk guru berprestasi, karena yang mempublish adalah kementerian. Nah, itu ke website-website yang memang resmi gitu ya. Nah, itu untuk portofolio. Kemudian sekarang ke ini Bapak Ibu, laporan penilaian kinerja ini mungkin nanti Bapak Ibu tinggal minta aja di sekolah ya. Nah ini adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ini yang yang butuh, ini pasti ketika panjenengan bikin video pembelajaran ini, ketika ikut guru berprestasi, pasti waktunya sangat singkat. Jadi maksudnya sangat singkat gimana? Dadak-dadak gitu ya. Waktu itu saya itu buatnya dadak-dadak. Nah ini adalah contoh video pembelajaran. Waktu itu memang dibatasi 1 jam pelajaran, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah mungkin saya perlihatkan tidak full ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat versi fullnya bisa lihat di YouTube ya. Ini sangat lemot ya ini, mungkin karena live streaming. Nah ini adalah kalau Bapak Ibu mengunjungi channel saya YouTube ya di namanya Amiro Adnan, jangan pasti akan disambut dengan video ini gitu ya. Ini adalah video pembelajaran yang wajib kita buat ketika kita mengikuti seleksi guru berprestasi, baik mulai dari kabupaten sampai tingkat nasional itu jangan harus sudah punya video pembelajaran ini. Nah ini durasinya kalau 1 jam pelajaran Bapak Ibu. Kalau saya ini 20 menit. Agak ini ya, agak lemot. Nah ini, saya klik tadi. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau ini sudah saya share. Kemudian selain video pembelajaran, nah ini ya, pokoknya seperti ini kalau video pembelajaran ya. Jadi ini kalau video pembelajaran itu gini Bapak Ibu, jangan bikin video pembelajaran yang menceritakan
proses belajar atau apa ya, RPP ya, seperti RPP gitu, tapi divisualisasikan gitu ya, disimulasikan itu selama 1 jam pelajaran. Itu jenengan rekam, kalau jenengan nanti lihat video ini full ya, itu jadi mulai awal sampai akhir, jadi kegiatan pembuka, inti, sama kegiatan penutup ya, evaluasi itu. Kemudian ada lagi video yang mungkin ini opsional ya Bapak Ibu bisa bikin, tetapi kalau menurut saya ini wajib ya, karena ini adalah video tentang hasil karya best practice, seperti video apa ya, video visualisasi produk yang kita hasilkan, produk yang dihasilkan siswa misalnya. Kalau dalam hal ini kan siswa saya membuat sebuah aplikasi berbasis augmented reality. Nah itu kita videokan gitu supaya juri itu tahu begini produknya gitu. Nah itu juga teman-teman bisa bikin. Ini juga teman-teman bisa lihat juga di YouTube saya, di channel YouTube saya. Silakan subscribe ya. Nah ini agak lemot ya. Nah, ini adalah waktu itu. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Ceritanya itu adalah saya menggunakan sebuah metode pembelajaran namanya blended learning yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka sama pembelajaran online yang namanya flipped classroom. Jadi flipped classroom itu siswa belajarnya itu di rumah, tetapi di sekolah itu kita hanya seperti sharing gitu. Anak-anak kendalanya apa gitu. Jadi pembelajarannya waktu itu adalah anak-anak mengikuti training di Creative Camp, waktu itu Siameo. Waktu itu materi yang mereka ikuti adalah tentang augmented reality gitu. Nah, video ini menjadi best practice saya adalah ketika anak-anak itu sudah berhasil mengaplikasikan, nah itu berarti saya berhasil menerapkan metode itu. Nah, ceritanya gitu Bapak Ibu. Nanti mungkin ada adaptasi dengan yang lain gitu ya. Jadi best practice itu tidak harus kita yang membuat aplikasinya Bapak Ibu. Kalau sekarang justru kita harus memotivasi, maksudnya gitu, kita harus mendorong siswa untuk memiliki skill era 4.0 gitu Bapak Ibu. Nah memang waktu itu topik untuk guru berprestasi era revolusi industri 4.0 gitu. Salah satunya yang saya ambil adalah augmented reality. Seperti itu. Kemudian apalagi nih? Oh ya, wawancara. Kalau wawancara ini ada di tingkat nasional Bapak Ibu. Jadi yang kabupaten waktu itu kayaknya nggak ada. Kalau provinsi waktu itu include dengan presentasi. Nah, kalau yang nasional ini khusus, jadi ada sesi wawancara Bapak Ibu. Yang ditanyakan ini, ya ini agak serem. Yang ditanyakan ini adalah 4 kompetensi guru itu Bapak Ibu, yang sudah saya sampaikan tadi ya. Sama, coba saya cek lagi, sama best practice-nya. Jadi gimana siswa itu membuat aplikasinya gitu, terus demonya gimana, nah itu sama 4 kompetensi guru itu. Nah kalau sudah, nah ini yang penting itu ini Bapak Ibu. Yang penting adalah, nah ini tipsnya gimana sih kalau sudah semua itu sudah dilakukan itu terus marunu opo gitu, yang dilakukan itu apa. Nah perlu panjenengan semua ketahui ya bahwa semua yang saya lakukan itu adalah saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan saya ikutkan ke guru berprestasi, tidak sama sekali. Jadi saya waktu itu hanya berpikir saya senang melakukannya. Jadi karena memang saya itu dekat gitu ya dengan siswa, jadi saya itu suka memperdaya siswa. Gimana ya maksudnya itu? Saya itu nggak nyaman hidup saya kalau siswa saya itu tenang-tenangan gitu, leha-leha. Jadi harus saya maksimalkan gitu ya. Nah, tipsnya, oh ya, ini yang penting ya Bu. Ya, tipsnya itu adalah ini Bapak Ibu. Jadi 3 ya. Jadi niat, kemudian ikhtiar dan tawakal. Niat itu apa? Niat itu adalah yang
yang memang harus kita tanamkan adalah niat yang benar. Jadi kita jangan niat akan mengikuti guru berprestasi itu supaya saya dapat reward ini, supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, supaya saya ingin mengalahkan ini misalnya. Itu adalah niat yang salah. Jadi niat yang benar itu adalah ingin mendidik, mengabdi dan beribadah. Itu benar, itu beneran Bapak Ibu. Jadi ini bukan lip service gitu ya. Kemudian yang penting adalah doa restu keluarga Bapak Ibu. Jadi ini ya, ini sangat penting. Jadi dukungan suami, dukungan keluarga, orang tua terutama ibu itu sangat penting. Kemudian doa para guru dan dosen. Nah ini teman-teman guru ya, meskipun saya ini guru, tapi alhamdulillah ya sampai sekarang itu saya masih menjalin hubungan yang baik dengan guru dan dosen, dan itu mungkin yang membuat langkah saya ini mudah gitu ya. Kemudian yang penting adalah dukungan atasan, dalam hal ini kepala sekolah, kepala cabang dinas, teman dan siswa. Ini sangat membantu langkah kita untuk mencapai prestasi. Kemudian dua lagi ya Bu Ki, habis ini selesai. Kemudian adalah ikhtiar Bapak Ibu. Ikhtiar itu maksudnya apa? Ikhtiar ya melakukan semua persiapan yang sudah saya share tadi gitu. Nah, tidak hanya melakukan semua ikhtiar itu, tapi kita harus fokus. Fokusnya apa? Misalnya saya fokus melatih anak-anak. Ya saya fokus melatih anak-anak sampai anak-anak itu menjadi juara gitu. Jadi kalau misalnya ada melear dikit gitu ya, nyimpang dikit, itu langsung kita harus ingat gitu, oh ya fokus, saya harus ini, anak-anak harus bisa ini nanti gitu. Kemudian persiapan yang matang, terutama yang fisik, psikis dan finansial. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa guru berprestasi ini sangat menyita fisik, energi ya, saya sangat menyita energi, kemudian pikiran dan finansial Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita sudah mulai mendaftar menjadi guru berprestasi, itu kita harus bondo dewe gitu ya. Karena dokumen portofolio yang segitu banyak ya kita harus ada modalnya gitu, minimal untuk fotokopi atau jilid laporan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah work smart sama work hard. Jadi work smart itu berarti kita harus kerja cerdas gitu ya. Tidak hanya kerjanya itu keras gitu secara fisik, tapi juga pakai otak. Kemudian yang terakhir adalah tawakal ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu semuanya kita pasrahkan ke Gusti Allah gitu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, waktu saya ke tingkat nasional itu saya sudah hang gitu ya. Istilahnya saya sudah hang karena diforsir waktu pembinaan di provinsi yang sebegitu payahnya, akhirnya di nasional itu saya sudah pasrah. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan hanya berdoa Bapak Ibu. Berdoanya itu apa? Nah waktu itu kita waktu dibimbing ya, dibina di provinsi itu, kita dibekali untuk baca sholawat sama membaca surat Al-Fatah ayat 1. Sebenarnya waktu itu yang disampaikan sama dinas itu Bu Tati ya dalam hal ini surat Al-Fatah ayat 1, tetapi saya tambah sendiri sampai 4. Jadi yang inna fatahna laka fathan mubina itu ya. Nanti jenengan bisa lanjutkan sendiri. Oke, quote yang terakhir adalah quote saya ini Bapak Ibu. Quote saya adalah sangat simpel. Quote saya, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Ini benar-benar jadi semua yang mungkin saya raih itu tidak bisa serta-merta langsung saya raih, tetapi itu adalah saya mulai dari hal-hal kecil yang memang saya lakukan dengan istiqomah gitu ya, dengan istiqomah, tekun. Nah, mungkin jenengan penasaran hal kecil yang saya lakukan itu apa? Yaitu menulis Bapak Ibu. Ini adalah sebuah langkah yang mungkin sangat simpel, tapi ini adalah sesuatu yang nanti jenengan akan merasakan sendiri kalau misalnya sudah melakukannya. Mungkin cukup itu Bu Uki, terima kasih, mohon maaf kalau waktunya sangat panjang. Mungkin nanti bisa kita sharing-sharing lagi ya melalui pertanyaan. Terima kasih. Silakan Bu Uki. Ya, baik.
Baik, terima kasih Ibu Amirah Adnan yang luar biasa sekali. Dengan beliau di usia yang sangat muda dan masih terlihat cantik sekali, ternyata wow, pengalamannya sangat luar biasa dan semoga bisa menginspirasi kita semua, terutama saya juga sangat sangat menjadi inspirasi sekali melihat beliau seperti itu. Baik, kami buka pertanyaan untuk sesi narasumber kita yang kedua. Baik, Ibu, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Gus Lutfi, Mandua, Lamongan, Jawa Timur. Jadi beliau bertanya, apakah dari Kementerian Agama bisa ikut lomba guru prestasi yang diadakan Kemendikbud? Seperti itu pertanyaannya. Kemudian ada lagi dari Bu Dewi, Kota Batu. Baik, selamat pagi Bu Dewi dari Kota Batu, sama dengan saya juga dari Kota Batu. Mohon tipsnya bagaimana membagi waktu dengan keluarga dengan prestasi yang begitu luar biasa, seperti itu. Jadi pertanyaan yang kedua kami ulangi, terima kasih untuk Ibu Dewi dari Kota Batu. Pertanyaannya, bagaimana tips untuk membagi waktu dengan keluarga dengan prestasi yang begitu luar biasa? Sementara pertanyaan yang masuk itu bisa dijawab terlebih dahulu. Monggo disilahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu Uki. Terima kasih. Dari siapa tadi Bu Uki yang bertanya pertama ya? Pak Lutfi ya, Pak Lutfi dari Mandua Jombang. Apakah guru dari Kementerian Agama bisa bisa mengikuti guru berprestasi yang diadakan oleh dinas Kemendikbud? Sepertinya berbeda departemen Pak, kalau setahu saya. Jadi tapi saya kurang tahu juga. Jadi soalnya ada teman-teman yang PAI ya, guru PAI yang di SMK itu juga dia berlindung ikut di dua kementerian Agama sama Kementerian Pendidikan, Kemdikbud sama Kemenak gitu. Jadi itu saya agak kurang tahu Pak, mohon maaf ya. Jadi setahu saya itu kalau misalnya guru dari Kemenak, misalnya dari MAN gitu ya, ikutnya itu ada jenjangnya sendiri. Jadi ada ajangnya sendiri, yaitu guru berprestasi yang diadakan oleh Kemenak, dan untuk yang guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengikuti yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, mungkin begitu ya, Gus Lutfi ya. Pertanyaan yang kedua itu gimana cara membagi? Ya, Ibu Dewi. Dari Bu siapa Bu? Dewi dari Kota Batu. Ya. Nah, itu yang mungkin pasti akan banyak ditanyakan ya sama orang-orang, kok bisa sih gitu. Terus apa Bu Amiro ini nggak tidur atau nggak masak atau gimana dengan anak-anak? Gini Bapak Ibu, jadi saya itu melakukan semuanya itu memang nggak normal seperti teman-teman kebanyakan. Maksudnya nggak normal itu gimana? Jadi saya itu berprinsip gini, kalau mau jadi orang yang luar biasa itu ya jangan melakukan hal-hal yang biasa gitu. Lakukan hal-hal yang luar biasa. Contohnya begini, ketika misalnya teman-teman libur, itu saya nggak libur. Saya pasti punya agenda sendiri dengan siswa-siswa misalnya. Perhatian atau apa, bikin apa. Nah, terus membaginya gimana dengan keluarga? Ya gimana ya? Saya merasa sih tidak begitu sulit ya, karena saya melakukannya ya ketika misalnya saya membuat laporan dan seterusnya, saya melakukannya di jam kerja ketika saya mengajar gitu ya, atau ada waktu luang gitu saya melakukannya, membuat laporan dan seterusnya. Kemudian kalau di rumah itu biasanya gini, kalau di rumah itu begini Pak Bu. Jadi saya itu biasanya beraktivitas itu sukanya itu kayak kelelawar gitu. Jadi saya itu suka bangun malam Bapak. Saya kalau habis isya itu sudah ngantuk sekali. Jadi
setelah menemani anak-anak belajar misalnya ya, itu anak-anak sudah langsung saya rayu supaya tidur gitu, karena saya sudah ngantuk sekali. Nah nanti ketika jam 1 gitu ya, itu saya sudah nggak bisa tidur lagi. Nah itu adalah waktu yang paling tepat menurut saya ya, setelah melakukan ritual-ritual, kemudian kita belajar gitu ya, itu adalah tengah malam itu Bapak Ibu. Jadi relatif tidak ada yang mengganggu kalau ke tengah malam itu, sampai siang, sampai sekolah lagi, itu baru nanti pulang sekolah itu istirahat gitu. Seperti itu sih. Jadi tidak ada yang spesial apakah harus dibagi waktunya, enggak, karena rutinitas saya biasanya ya itu saya tuh suka kerja malam hari. Gitu. Mungkin begitu. Ada lagi? Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan lagi dari Ibu Endang di Probolinggo. Beliau bertanya, bagaimana Bu untuk buku bisa ber-ISBN seperti itu? Mungkin bisa dijawab dulu. Oh iya, buku kalau sekarang itu sangat mudah Bapak Ibu. Jadi setiap guru sekarang itu punya kesempatan untuk menerbitkan tulisannya. Saya sendiri itu menerbitkan buku itu, buku yang pertama itu saya ikut sama penerbit Genta Group Production, itu ada di Sidoarjo, dan itu dijualnya itu di toko buku kayak di Gramedia atau Gamas gitu ya. Itu jadi yang mengasih ISBN itu adalah dari penerbitnya, CV-nya itu Bapak Ibu. Tapi untuk buku yang kedua ini saya sendiri mandiri Bapak Ibu. Jadi saya jualnya itu tidak melalui penerbit. Jadi maksudnya itu gini, maksudnya itu saya tidak ada kontrak royalti gitu dengan penerbit, tapi saya publikasikan sendiri. Kebetulan saya ada teman gitu ya di Jogja. Di Jogja itu kan banyak sekali Bapak Ibu penerbit-penerbit itu, dan dia sudah memiliki legalitas itu. Kita bisa meminta tolong sama penerbit itu untuk mendaftarkan buku kita supaya mendapatkan ISBN. Kemudian kita bisa mencetak di situ. Seperti itu kalau jadi syaratnya itu biasanya ya cover depan, kemudian daftar isi gitu ya. Mungkin daftar isi itu untuk melihat tulisannya itu sampai berapa bab gitu ya. Jadi kalau masalah konten itu kayaknya enggak ini Bu, enggak terlalu nggak terlalu ada persyaratan khusus seperti itu. Ya baik, terima kasih sekali kepada Ibu Amirah. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk Bu, tapi karena waktu kita tidak memungkinkan, jadi kita batasi untuk 3 pertanyaan. Dan selain pertanyaan tadi juga sudah banyak dukungan-dukungan yang masuk serta tanggapan-tanggapan yang masuk. Jadi ibu-ibu ternyata sungguh terkesima dengan pengalaman Bu Amirah, dan semoga ini baik. Oh ya, untuk teman-teman kalau misalnya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ya untuk mengikuti webinar saya untuk membuat media pembelajaran interaktif nanti tanggal 29 melalui PGRI SLCC juga. Oke, baik, tanggal 29. Mungkin teman-teman bisa gabung. Ya, tanggal 29 nanti bisa join lagi sama saya. Nanti saya akan ngasih materi cara membuat media interaktif berbasis web sama Android. Jadi bikin aplikasi pembelajaran yang bisa dijalankan di HP. Baik. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman. Iya, baik untuk Bapak Ibu, apabila masih penasaran dengan Ibu Amirah, karena memang untuk hari ini kita terbatas waktu, beliau akan mengadakan lagi seminar webinar pada tanggal 29 Mei 2020 sama masih bersama PGRI dengan materi bagaimana membuat media pembelajaran melalui web dan Android. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung nanti bisa bergabung lagi dengan narasumber kita yang hebat Ibu Amirah pada tanggal 29 Mei. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Amirah, sangat menginspirasi, sangat membuat kita semangat lagi dan pastinya menjadi guru yang lebih baik lagi.